kan harus diserap dulu lewat lambung, duodenum, jejunum, ileum, baru sampai ke kolonnya juga banyak ascendant, descendant gitu kan. Nah, jadi kita lewat anal gitu. Nah, apakah mengendap? Ya, selama si barium ini, barium sulfat itu aman bagi tubuh, jadi meskipun mengendap juga nggak apa-apa gitu. Bakal keluar juga intinya, bakal keluar kok. Nah, apakah berpengaruh saat kita meracik? Nah, itu baru berpengaruh karena nanti ibaratnya homogenitas ketika kita mengaduk itu bakal beda kan. Kalau misalnya kalian pakai air dingin biasa terus ditambahkan ke barium, nggak akan ngaduk secara rata, nggak akan homogen. Nah, jadi harus pakai air hangat. Nah, biasanya di setiap instalasi radiologi memang ada dispenser ya, tujuannya itu buat punya air hangat. Jadi jangan terlalu panas dan terlalu adem juga. Kalau terlalu panas kan kasihan dong itu tubuh pasien. Kalau misalnya terlalu adem juga ininya nggak bisa larut gitu. Nah, resepnya ini nanti seperti apa? Setiap pemeriksaan pasti ada perbandingannya. Nah, nanti di lapangan juga proses ketika meraciknya itu akan bisa aja berbeda dengan teori yang dipraktekkan di sini. Kenapa? Karena setiap orang punya racikannya masing-masing, dilihat dari klinisnya dulu. Jadi ketika misalnya kalian nanti terjun PKL, magang, kok ngeliat instruktur kalian kok segini ya, padahal diajarin segini. Ya lihat dulu pasiennya seperti apa, body shape-nya seperti apa, klinisnya memang butuh apa enggak. Jadi kalian tanya, disitulah belajarnya. Oh, kenapa bukan sekian? Oh, karena klinis sekian. Nah, kalian catat, oh klinis sekian memang butuh sekian ya. Nah, itu belajarnya justru PKL itu seperti itu. Jadi nggak serta-merta kalian cuman ikut-ikut foto, ikut ke sana, ikut ke sini gitu ya. Belajarnya nanti kan kalian mau PKL seperti itu. Nah, jadi apa yang dipraktekkan di teori, apa yang diterima di teori nanti baru dipraktekkan di praktikum ini gitu. Jadi lebih baik sih bertemu dengan teori dulu biar agak nyambung gitu ya kalau di praktikumnya, karena kan kalian tinggal mempraktekkan apa yang kalian bayangkan saat teori gitu, mempraktekannya gitu. Nah, contohnya kalau yang misalnya ini baliknya nanti si gasternya ya, lambungnya itu juga lambungnya gitu. Jadi untuk sementara ini phantomnya ya masih yang ala kadarnya ini dibuat 2 tingkat di atas kalian, kakak kelas kalian itu, soalnya dimincet kan nggak mungkin ya, dia juga harus dibersihkan kan. Ini harus dibersihkan setiap kali pemakaian, harus dibersihkan benar-benar karena bariumnya itu pasti lengket, membuat residu. Bukan lengket gimana, maksudnya dia akan membekas lah intinya. Jadi harus benar-benar bersih biar kelompok selanjutnya bisa pakai lagi gitu. Udah sampai sini yang ditanyakan lagi? Berarti kalau dimasukin kompres itu nggak ada efek-efek tertentu? Oh ada, pasti ada mas. Nah, kita bicara tadi kan barium kan karena dia bisa diabsorpsi ya, dia bisa larut gitulah dalam air. Nah, kalau si kontras yang non ionik, yang IV pakai intravena lain itu pasti ada beberapa efek pasti. Makanya itu sebelum memasukkan ini ataupun inilah, kita harus tahu persiapan pasien itu harus masuk syarat checklist kita. Aman nggak sih pasien ini? Contohnya apa? Dengan cek fungsi ginjal, bun kreatinin. Bun itu untuk ureanya, kreatinin juga untuk fungsi ginjalnya. Atau sekarang mungkin ada GFR kalau kalian tahu. Nah, si bun kreatin ini ada nilai range-nya kan. Misalnya bunnya kisaran 1,5 sampai 2 misalnya, atau kreatinnya 20 gitu. Nah, itu masih masuk batas aman apa enggak? Nah, kalau udah checklist itu ada pasien, berarti si fungsi ginjal ini untuk menerima ini tuh baik-baik saja, maka boleh dilakukan itu. Kalau enggak bisa. Jangan maksa, nanti akan terjadi cuci darah tiba-tiba gitu karena fungsi ginjalnya bermasalah. Nah, jadi ini efeknya apa ke dalam tubuh? Nanti bisa terjadi mual, muntah, pusing, kejang-kejang, gatal-gatal juga bisa, sesak juga bisa, asma tiba-tiba, dan sampai ke kematian. Ya, ada 3 tahap, ada efek yang ringan, sedang, dan berat gitu. Jadi harus hati-hati banget. Nah, makanya itu pertanyaan selanjutnya lagi apa? Bagaimana kita tahu kalau pasien itu benar-benar siap juga, meskipun kita udah tanya bun kreatinnya, udah tanya riwayat penyakitnya sebelumnya apa, maka sebelum dimasukkan kita harus ada skin test dulu atau patensi. Skin test itu adalah memberikan tanda ke subkutan si kulit pasien itu dengan
berapa cc ya, dikit lah, paling maksimal 3 cc. Mana yang 3 cc tadi ya, yang dikit tadi, yang kecil banget tadi mana ya, ya 3 cc lah pokoknya. Mana Itu yang plastikan di yang plastik ya. bawah. Oh ini nih, iya maaf kelihatan. Nah 3 cc ini yang kita pakai, dimasukkan ke subkutan, nanti ditandain. Nah ditandain, nah ditunggu 5-10 menit lah, atau maksimal 15 menit. Ada efek nggak di sekitar itu, ruam-ruam atau segala macamnya? Kalau udah beres, sudah ini, oh aman, baru kita bisa yakin bisa memasukkan ini ke tubuh pasien. Gitu. Nah itu pertanyaan itu akan terjawab semua lebih detail nanti di teori ya, karena ada kontras media tuh bagaimana masuk ke tubuh itu, kok ada osmolarity-nya, itu apa hubungannya. Nah itu bisa terjawab dengan melihat juga konsentrasi dari ini. Ini konsentrasinya molaritas ya, satuannya ada 370 molaritas, ada 300 molaritas, ada 355 molaritas. Ini apakah karakteristiknya beda-beda? Pasti beda-beda, tetapi dia sama-sama tujuannya memvisualisasikan itu tadi. Jadi bebas mau pakai apapun. Saya biasanya pakai Iohexol, ini juga udah cukup kelihatan. Iopamiro juga udah cukup. Kalau misalnya ada yang 300 molar ya saya pakai yang 300 molar aja. Itu ya bebas sih. Ya, gitu ya. Ada lagi? Terus untuk waktu apa setelah dikasih kontras ini ada hitungan waktunya loh, bukan tadi kata ibu ada yang 8 jam, terus kalau dari analnya berapa jam nunggunya? Oh ya, kalau itu kalau misalnya kita ibaratnya organ yang mau kita evaluasi dengan organ sumber yang kita berikan itu deket mas, artinya kalau kolon kita nggak lewat oral gitu, maka langsung aja dievaluasi, jadi nggak nunggu-nunggu. Nah jadi misalnya esofagus ya, kita nyuruh pasien kan pasti minum tuh oral, langsung foto itu malah cepet banget dia bakal nelemnya. Nah makanya harus timingnya harus pas, cepet geraknya cepet. Nah kalau lewat anal juga seperti itu, udah beres mungkin pasiennya nggak nunggu berjam-jam gitu, diibaratkan Pak gerak dulu, guling kanan guling kiri biar ininya ke apa namanya, ikutin flow gitu loh ya kan, kayak gitu. Nah itu kalian akan pelajarin nanti di positioning setiap pemeriksaan tuh kayak apa aja, butuh RPO itu tujuannya apa, oh buat melihat flexura hepatikanya kah, flexura lienalisnya kah, kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan. Kalau misalnya yang waktu benar-benar waktu itu IVP mas. Nah IVP itu kan untuk melihat sistem urinaria ya, kita melihat fungsi mulai dari ginjal, ureter, terus vesika, urinaria, nah sampai puli-pulinya itu sampai ke uretranya. Nah kira-kira kalau kayak gitu apakah butuh waktu? Pasti, karena dia masuknya lewat pembuluh darah ya, jadi pasti ada waktu. Ketika 5 menit setelah injeksi, maka dia udah nyampe ke ginjalnya. Nah nanti ada lagi tambahan 10 menit, jadinya 15 menit setelah injeksi dia udah mulai masuk ureter. Nah itu kenapa harus tahu, karena di setiap itu ada perjalanan fase-fase, ada mulai fase nefronya itu si ginjalnya, nanti fase ureternya itu berapa menit lagi. Nah itu harus tahu juga dari anatomi dan fisiologisnya gitu. Jadi kalau misalnya IVP pasti jelas ada waktu. Nah selama pasien itu menunggu gimana, boleh turun dulu, ngapain dulu, nanti kita sambil mengerjakan, pasien tunggu di ruang pasien gitu kan, nanti kita ambil lagi, kita punya timer, kita panggil lagi, foto lagi gitu. Terus ada juga yang foto sampai menit ke 60 atau 60 menit post injeksi, jadi baru itu apakah dia sudah terkumpul semua di vesika urinaria. Nah itu goalsnya di situ. Oh udah terkumpul, udah silakan pasien buang air kecil. Nah dilihat hasil hasil vesika atau buli-bulinya itu udah benar-benar habis belum urinnya, ini kita foto lagi buat pemeriksaan post mixi. Post mixi itu mengeluarkan tadi urin itu tadi. Apabila kalau ada something problem di uretranya atau di buli-bulinya belum habis, maka dia masih ada residu urinnya kan. Nah itu bakal jadi temuan diagnosanya gitu. Seharusnya keluar ya keluar semua, itu kan normalnya. Nah oke, nanti setiap ini sabar, pelan-pelan, ada waktunya, ada karakteristiknya, ada setiap ini ada persiapan pasiennya masing-masing, persiapan radiografernya menyiapkan alat bahan juga masing-masing, proyeksinya, persiapan positioningnya juga